Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel You Can Do It. Jadi hari ini Mimin akan bahas tentang soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini di soal CPNS, ini prediksi ya guys ya. Oke, Mimin akan share screen. Kita akan belajar bareng-bareng ya guys. Oke ya, sudah siap? Nah, jadi Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia pada tanggal 1, 2, 3. Oke, udah habis ya waktunya. Jadi, Mimin akan bahas. Jadi, tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Jawabannya yang C. Nah, kenapa jawabannya C? Karena sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke. Lalu yang nomor 2, biar nggak bingung, enggak sih ini ya. Oke, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berPancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu, oke, jawabannya yang tepat adalah, ingin kasih waktu, 1, 2, 3. Jawabannya yang apa yo? Yang E. Bentar, yang E. Loh, kenapa kok bisa yang E? Karena asas yang pertama itu adalah kebudayaan. Nah, secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Lalu yang kedua itu asas religius. Nah, ini tuh toleransi beragama yang didasarkan oleh nilai-nilai religius gitu. Jadi setiap agama pasti punya nilai masing-masing. Dan di Indonesia kan terkenal 5 agama ya. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ada 6. Nah, lalu ada yang terakhir itu asas kenegaraan. Nah, ini karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berPancasila sebagai asas kenegaraan. Oke, jawabannya yang apa? Yang E. Oke. Ups, kecoret. Lanjut ya. Gimana nih? Bentar ya.
Oke, lanjut. Yang nomor 3. Jadi udah di screenshot ya tadi ya. Lalu, yang nomor 3 ini, soalnya tentang apa sih? Oke. Yang nomor 3 ini, ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah, tingkah, bentar ya, tingkah laku seseorang, tingkah laku seseorang berbagai bidang kehidupan, serta sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena apa guys? Nah, jadi inti dari soal ini adalah Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Jadi jawabannya yang tepat apa? Jawabannya yang tepat 1, 2, 3. Yeay. Jawabannya yang tepat adalah D. Loh, kenapa yang D? Jadi karena ciri-ciri ideologi terbuka itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila yang dihasilkan dari, ini salah ya, dari pemikiran individu atau kelompok, ini salah. Jadi, nilai-nilai yang didapatkan itu dari kekayaan adat istiadat, lalu budaya, religius, itu. Lalu, ini juga salah yang B. Kenapa? Ini tuh menerima, bukan menolak. Nah, kalau yang C ini tuh bukan termasuk, yang E juga bukan termasuk, oke? Jadi jawaban yang tepat adalah yang apa? Yang D. Oke. Maaf tadi kepencet. Jadi langsung mimin clear ya. Dan mimin ke bawah mimin dulu. Oke. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku. Namun, bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Oke. Jadi, ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat apa dari sifat-sifat tadi. Nah, Mimin kasih waktu untuk jawabnya. 1, 2, 3. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Kenapa? Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika pengembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengimplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah yang aktual dan selalu berkembang. Oke, Mimin kasih waktu buat screenshot jawabannya apa.
Ya, langsung Mimin clear dulu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Oke, untuk nomor 5 ini. Oke, ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hmm, saking bersemangatnya ini guys. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Titik-titik apa? Jadi jawabannya apa? Oke, Min kasih waktu. Satu, dua, tiga. Jawabannya yang A. Kenapa? Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Jadi nilai-nilai ketuhanan ini tuh juga mempengaruhi moralnya manusia itu gimana. Lalu juga bisa mengekspresikan kebebasan manusia itu sendiri. Oke, lanjut. Mimin klik dulu. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini apa? Jadi nomor 6 ini tuh teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk apa? Satu, dua, tiga. Jawabannya yang A. Kok bisa yang A? Jadi, makna konstitusi ini tuh tidak hanya bentuk naskah aja. Jadi, nggak hanya bentuk kertas aja, guys. Nah, tapi di dalamnya itu juga ada kehidupan sosial politik suatu negara. Jadi, untuk apa? Ya, untuk jadi pedomannya di negara itu sendiri gitu ya. Nah, lalu juga ada keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi ini untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta memberikan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Jadi ya yang punya kekuasaan itu juga nggak bisa semena-mena gitu guys. Jadi adanya konstitusi ini tuh untuk membatasi kekuasaan pemerintah gitu. Oke, langsung ya. Kita lanjut. Nomor 7. Sekarang. Oke, nomor 7 ini masih tentang konstitusi. Jadi konstitusi Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang apa nih? Yang apa? Yang apa nih?
Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C. Kok bisa C? Jadi, pastinya tertulis. Hmm, pastinya tertulis kan? Lalu juga fleksibel. Kenapa fleksibel? Ini harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, juga itu ada rigid. Rigid itu apa? Rigid itu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi itu nggak kaku gitu maksudnya. Bisa beradaptasi gitu ya. Nah, lalu tertulis karena dokumen dalam naskah, terus fleksibel karena hanya memuat 37 pasal, yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dan rigid itu sulit cara merubahnya. Jadi emang tetap kayak gitu, cuman ada saatnya harus fleksibel juga. Oke, next. Oke, next. Kita pakai satu warna aja ya guys ya. Oke, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama pada para founding fathers sebagai berikut kecuali apa? Kecuali siapa nih? Hmm, oke. Jawabannya yang E. Kenapa E? Karena founding fathers ini tuh kan negara Indonesia baru merdeka nih. Nah, ini tuh dirancang sama Pomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, sama Soekarno. Yang tidak termasuk situ adalah Cokro Aminoto. Oke, lanjut yuk. Oke, nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga yang mestinya ada di ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh apa? 1, 2, 3. Jawabannya yang B. Nah, presiden. Nah, berdasarkan aturan peralihan pasal 4, bunyinya gini. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Oke, lanjut. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang
Berkeinginan adanya apa? 1, 2, 3. Jawabannya yang D. Kenapa D? Karena problem awal itu adanya pembatasan kekuasaan. Jadi UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusialisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Itu guys. Oke, gitu aja video kali ini. See you next video. Salam sukses CPNS 2023.